Cek cek. Oke. Sepertinya ini udah agak berisik. Udah nggak kedengeran? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam para penonton untuk apa namanya? Untuk bisa kita bilang video tutorial ini ya. Kali ini aku Orlando Ferrari akan membawakan pembahasan untuk kalkulus multivariabel yang kedua, yang mana mungkin kita nanti sambil jalan akan sedikit recap tentang apa KMP yang mungkin ada di tengah jalan kan beberapa konsep. Mungkin kayak nanti apa tuh yang kayak buat planet itu apa namanya? Oh ya, ada kurvatur dan mungkin tentang eh, apa namanya? Tangent ya, tangent vektor sama apa itu yang dari keturunan kedua ya kita sambil jalan aja. Dan ya kita di sini akan ada pembahasan dari apa namanya soal-soal simulasi ya. Karena kita mungkin lebih fokusnya di pembahasan soal itu aja. Yang mana harusnya teman-teman sudah bisa mendapatkan soalnya dengan apa dengan tautan yang diberikan di apa namanya deskripsi video ini ya. Nah, dan ini kita punya 5 soal yang sebenarnya ini mungkin formatnya apa disesuaikan dengan format ujian di UGM. Jadi ya, soalnya secara mungkin apa namanya secara basicnya itu masih sama kok. Apa namanya dengan ujian-ujian tahun sebelumnya. Walaupun ini tidak memprediksi soal ujian pada tahun yang sesuai. Kita add note dulu. Nah, jadi di sini apa namanya kita akan coba membahas sedikit-sedikit ya. Yang mana mungkin overview dulu. Soal pertama itu tentang topologi di RN ya, topologi dasar di RN. Yang kedua itu kita menggunakan apa definisi limit lah. Tapi ini memang mungkin bentuknya akan sedikit tricky dan mungkin ada beberapa detail yang akan aku tinggalkan. Yang mana bisa jadi latihan untuk eh, teman-teman yang menonton. Ketiga, keempat, dan kelima mungkin cukup biasa dan jujur sebenarnya aku sendiri agak lupa gimana cara mencari kurvatur. Jadi tapi kita sebenarnya punya cara yang bagus untuk apa namanya untuk mendapatkan kurvatur dari C itu sendiri. Maksudnya maksudnya kenapa kita bisa dapat rumusnya kayak yang diberikan gitu ya. Dan di sini juga kita punya untuk integral garis terhadap panjang busur ya, integral garis terhadap panjang busur. Habis itu juga kita menghitung medan ya, yang mana ini integral untuk eh, apa namanya, sorry, kita akan kerja ya, itu kita akan menghitung ya sebenarnya sih kita punya dari kasus diskrit dulu F dikali eh, apa namanya delta perubahan pada kurvanya gitu kan. Tapi cara kita mengintegralkan, jadi kita sesuaikan jadi F dot D. Ya, kita akan menghitung untuk yang kelima ya, yang mana itu nanti mungkin kalau mau dibikin nanti sebenarnya bisa juga katakan F-nya ini kan F1, F2, F3 itu bisa kita bikin jadi integral F1 dx plus F2 dx ini pada kurva C ya plus F3 sorry ini bukan dx tapi ditambah F3 dz. Nah, apa namanya? Mari kita bongkar satu-satu dulu dari yang paling atas. Di sini mungkin soalnya akan aku ini akan aku pindai. Oke, ya oke, nomor satu itu sebenarnya perubahan dari beberapa soal yang mungkin sudah ada dari di ujian-ujian tahun lampau. Cuma kasus yang kita consider untuk soal ini itu merupakan kasus yang umum. Jadi katakan ada soal yang serupa ya, ya udah sih kita tinggal apa namanya? Kita tinggal kasih angka aja dan selesai. Oke, ini kita agak gede aja. Nah, di sini apa namanya? Nah, ini kita turunkan sedikit. Oke. Di sini itu non-empty half open interval ya. Maksudnya interval yang setengah terbuka di A dan C itu bilangan real. Dan oh sepertinya ini ada sedikit jarak di soalnya. Nanti untuk naskah akhir ini akan diperbaiki ya. Oke. Nah, itu ini tidak terdefinisi, tapi kalau kita ingin
Ya well defined itu uh, apa namanya setengah terbuka AB cross C. Gimana sih bentuk D itu sebenarnya? Ya sebenarnya kita tinggal lihat aja ini kayak cross product kan. Ya ini cuma garis. Yaitu kita gambarkan aja di sini. Ini katakan kita bikin sumbu anu ya, di sini sumbu vertikal dan di sini sumbu horizontal. Tapi ini nggak sepenuhnya akurat ya. Maksudnya perpotongan di sini nggak pasti 0 pun 0. Cuma ini gambaran yang cukup nyaman lah. Jadi di sini C itu Y-nya kan semua di C. Berarti apa namanya? Berarti A, B itu katakan di sini kita bikin A dan di sini B ya. Itu kita bikin garis di sini. Cuma mungkin di sini tak kasih tanda aja. Ini berarti terbuka. Ini mungkin karena dia terbuka ya. Ini kita lingkarin aja. Nah, ini adalah apa namanya? Mungkin di ujungnya kita lingkarannya bulat aja. Ini berarti apa artinya di sini? Itu A, C bukan anggota D ya. Ini adalah apa himpunan D. Yang mana sebenarnya garis saja. Dia garis di ketinggian C dan dia apa namanya dari A sampai B. Kalau mau secara mungkin lebih mau kita jabarkan itu bentuknya kayak gini. X, Y di mana ini definisi dari cross product ya. X itu ada di A, B tertutup ya dan Y-nya anggota ini C. Dengan kata lain, kita boleh sebenarnya nulis karena C kan singleton ya. Sebenarnya boleh aja kita tulis seperti ini. X, C, X-nya di dalam A, B tertutup. Oke. Ini adalah himpunan kita. Eh, Mungkin kita akan sedikit recall ya. Itu titik limit. Apa namanya? Mungkin kita recall. Kita recall. Eh, Kita akan interior dulu aja. Interior itu mungkin secara ini akan dikasih secara apa namanya? Mungkin secara matematis dulu aja. Yaitu apa namanya? Kalau dia interior, kita kan katakan di sini aja kita punya ya. Kita punya X anggota X gitu ya. Jangan deh. Eh, ini kan cara kita di R2 ya. Berarti untuk setiap R2. Dan kita mungkin kita akan pakai notasi ini aja, persekitaran. Persekitaran R, jari-jarinya R. Mungkin gini aja deh. Ya udah. Sebenarnya banyak sih notasi yang nyaman, cuma mungkin kayak notasi ini lebih nyaman. X, R itu artinya, kita define ya, itu isinya ini tuh bola dengan jari-jari R ya. Oke, ini pusat, ini jari-jari. Nah, di sini kita akan punya, berarti isinya adalah karena di sini X-nya udah kepake ya. Mungkin di sini vektor X saja, biar kita emphasize. Oke, dan mungkin biar lebih nyaman, seharusnya kita bolehlah kita nyatakan dia kayak apa namanya? Nah, kita ini mungkin X-nya kita bolehlah kita tulis apa namanya? Hmm, Mungkin X 0, Y 0 aja ya, yang agak fix gitu. Berarti di sini eh, vektor ini ya, vektornya X 0 aja. Oke. Di sini kita berarti bisa notasikan B itu adalah isinya tuh vektor X. Vektor X yang mana eh, ini kita bikin secara parabel dulu aja ya. Jarak, oke. Ini jarak X ke X0 itu lebih kecil dari R kan, karena itu apa namanya untuk lingkaran. Jadi kita punya ini tek 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 tek. Nah, ini X0 dan ini jari-jarinya R ya. Itu semua yang di dalam ini dia masuk jadi ini adalah lingkaran pusatnya X0, vektor X0, jari-jarinya R. Oke. Dan mungkin ini saya lupa tambah ini R2-nya ya.
Set. Oke. Nah, yang mana ini isinya sama aja dengan oke lah, katakan nanti kita bikin apa vektornya boleh lah. Karena kan ini di R2 itu jaraknya ini X, Y ya di dalam R2. Oke, jarak itu apa di sini? Ya, jarak itu dia karena X0-nya X ini ya. Oke, jarak Euclidean di sini adalah ini Y dikurang Y0 kuadrat. Nah, ini lebih enak. Oke, jadi ini isinya ya. Mungkin kita pindahkan interior itu kita bisa definisikan dia untuk topologi di R2 ya. Sebenarnya Rn juga bisa. Itu eh, dia disebut interior jika terdapat jari-jari R. Tentunya terdapat. Oh ya, ini anu ya. Dan ini node kita R-nya lebih dari 0 ya. Karena jari-jarinya tidak bisa negatif, tidak bisa non positif. Oke, terdapat jari-jari di mana oke, bola dengan pusat di X0 subset jari-jarinya R itu masih masuk di dalam D. Jadi apa namanya? Katakan kita, mungkin nanti sambil digambar aja. Dan ini titik limit. Singkatnya, kenapa titik limit ini diperlukan? Bentar ya. Untuk setiap R lebih dari 0, oke. Apa namanya? Kita butuh sesuai nama ya. Kenapa kita butuh titik limit? Itu untuk mendefinisikan limit. Karena limit nanti tidak akan jadi well defined kalau kita nggak punya titik limit. Nah, di sini untuk setiap R lebih dari 0, apa namanya? Kita bisa menjamin ada titik lain. Bentar ya. Ada titik. Ini artinya ada titik lain. Apa namanya? Ada titik selain X0 yang masuk di dalam D. Nah, kalau mau nanti ada juga sih sebenarnya mungkin tambahan aja ya. Ini kalau mau closure, kalau closure itu apa namanya? Yang penting dia nggak kosong. Yang penting nggak kosong. Ini maksudnya. Jadi untuk setiap persekitarannya itu D ini masih apa namanya? Ada bagian persekitarannya yang ada dengan D. Kalau interior itu gambarnya, katakan kita bikin permukaan sembarangan aja ya. Nih dia ada apa namanya? Dia ada interiornya karena kita bisa cari suatu jari-jari itu, sehingga apa namanya? Yang ada di dalam sini tuh masih masuk semua jari-jarinya R ini X0, vektor X0 itu ya. Oke. Nah kalau yang ini untuk limit, kalau untuk closure tidak aku gambarkan, kita mungkin bisa bikin sembarangan lagi. Sebenarnya nggak masalah sih kalau dia tidak terdefine. Katakan di sini kita bolongin ya. Nah, di sini kita bolongin, kita warna ini. Nah, cukup besar aja ya. Itu untuk setiap persekitarannya, mau berapapun persekitarannya, ada titik lain, apa namanya? Ada titik lain yang masuk. Jadi katakan yang ada di sini kan masuk, di sini masih ada. Setidaknya ada satu lagi selain dia. Tapi kalau closure itu ya bisa aja sih apa namanya? Itu versi sedikit lebih tidak spesifiknya dari limit. Yang mana bisa aja nanti kan irisannya itu kalau kayak gini masih di tar ya, begini masih diperbolehkan. Tapi kalau limit ini ya ini aja nggak boleh, harus ada selain itu lagi. Oke. Ada juga keempat itu batas atau kita bilang boundary. Apa namanya? Ini kalau batas itu ada sebagian di dalam, ada sebagian di luar untuk setiap R. Berarti apa namanya? Iris D dan juga jadi di dalamnya D, di luarnya D itu nggak kosong. Selalu. Itu adalah titik batas. Tidak, ya, maaf, D-nya ketinggalan, tidak kosong. Oke. Tapi kita akan fokusnya di interior dan limit ya, karena kita menyesuaikan permintaan soal ya. Sorry, ini harusnya kita bikin. Oke, ini interior. Kalau ini sebenarnya ini bisa dipakai buat limit boleh sih. Eh Closure juga bisa, batas juga boleh. Ini buat berapapun
jari-jarinya ya. Katakan mau yang gede juga ya nggak terlalu masalah. Seberapa besar, seberapa kecil dia, pokoknya untuk semuanya dia jalan dengan baik. Mau dia yang besar, yang kecil tadi itu harus. Kalau interior, yang penting ada. Sekecil apapun itu nggak masalah. Yang penting ada. Oke. Nah sekarang mungkin kita akan cari intuisi dulu ya. Intuisinya sih ini titik limit. Titik limit kenapa? Ya apa namanya? Karena kalau kita misal ambil strateginya mungkin gini. Kita akan ambil strategi gini aja. Kita ambil seberapa persekitaran ya. Tata, 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 tata. Pokoknya seberapapun ukurannya, itu pasti selalu ada titik yang anggapannya mungkin di tengah-tengahnya gitu. Dan kita akan mengambil titik tadi. Kalau teman-teman tidak nyaman dengan variabel, ya maksudnya A dan B yang sembarang, mungkin dikasih angka pun masih belum nggak terlalu masalah. Ini maksudnya kita masih ada, pasti selalu ada yang di dalam lingkaran ini. Ini kalau lingkarannya kecil. Kalau lingkarannya gede gimana? Iya, kalau lingkarannya gede, itu bisa masih bisa kita ambil ini. Ini kan masih masuk lah. Jadi mungkin kita akan set dua strategi ya. Maksudnya untuk R kecil, R cukup kecil, tapi kita nanti formalkan ya kecilnya gimana, R besar itu gimana. Ya, kita mungkin kita akan buktikan dia apa namanya? Kita jawab dulu ya. Yang pertama itu adalah mana ini namanya? B, C limit ya. Oh ini B, C. Ya, B, C limit point. Titik limit. Apa namanya? Mungkin kita akan bahasa Inggriskan saja. This is closure. And the other one is boundary. Oke, kita ganti jadi closure. Ini boundary. Oke, sip. Nah, yang pertama ya, itu limit point. Ya, this a limit point. Kita coba buktikan. Tadi ya apa namanya? We consider two cases ya. Mungkin di sebelah kanan aja. We consider apa namanya? Dua kasus. Yang mana kasus pertama itu R-nya small ya, R-nya kecil. Ya, berarti mungkin kita dalam kurung aja ya, R-nya kecil. Tapi kecil itu gimana? Kita di sini pengennya mungkin bikin kecil itu lingkarannya itu ada di, pokoknya masih ada masuk lah. Apa namanya? Sepanjang radiusnya gitu ada di dalam ini. Contohnya, mungkin kita ambil contoh. Yang ini kan semuanya masih bisa kita bikin kayak radius gitu ya. Mungkin ini kan paling banter nih dari sini ke sini itu B min A ya. Oke. Karena ini B min A, mungkin kita bisa kalau R-nya tuh nggak bablas dari B min A, kita bisa bilang dia kecil. Mungkin kita akan ambil R-nya lebih kecil sama dengan B min A ya. Oke, R-nya lebih kecil dari B min A. Alright. Note ya, ini kita harus kasih catatan. Karena kan ini himpunannya tidak kosong ya. Kita selalu punya B min A ini dia lebih dari nol. Ini penting banget. Karena dia tidak kosong. Makanya ini harus kita perlukan informasi ini. Oh ini intervalnya tulis dua kali ya. Nanti kita revisi sedikit. Oke. Ya, no. Mungkin sini tetap tulis saja. B min A lebih dari nol. Oke. Ya udah. Di sini mungkin enaknya ya. Yang penting itu kita ada apa namanya? Yang penting ada selain B, C. Ya katakan di sini mungkin kita ambil di tengah-tengahnya gitu ya. Dan ya kayak ini kita ambil di tengah-tengahnya. Berarti kan setengah radiusnya gitu ya. Dikatakan ini R per 2 ya jaraknya ke titik di pokoknya di sebelah kiri gitu kan. Itu no problem. Oke. Berarti the point ya di garis itu kan B, koma dia di kiri
Kalau dia di kiri berarti dikurang ya. C dikurang R per 2 is contain uh, is contained in D. Since, nah ini mungkin kita formalkan dikit ya. Mungkin teman-teman bisa biasakan pakai tak samaan gitu. Apa namanya? Eh, saya, oh iya ini salah ya. Kalau ini kan ini sumbu Y-nya ya. Itu ke atas ke bawah. Kalau kita harusnya vertikalnya ya di sebelah kiri, horizontalnya ke kiri kanan. Ya benar. Oke, since nanti bisa dicek kalau B min apa namanya? B min R per 2 itu apa namanya? Dia lebih kecil sama dengan Amin B ya. Kita cuma manfaatkan informasi ini ya. Oke, sorry. Ini masih lebih kecil dari B. Oke. Karena kan R per 2-nya kan positif ya. Berarti min R per 2 negatif. Tapi kalau ini kita reverse arah ke tak samaan ini. Tuh. Apa namanya? B dikurang. Berarti B min A per 2. Kita sesuaikan ya dikit aja lah. Itu apa namanya? Ini lebih kecil sama dengan ini sama dengan A plus B per 2 ya. Nah, karena A plus B itu lebih besar dari A. Maksudnya A plus B per 2 itu kan kayak di tengah-tengah gitu. Kita boleh lanjutin dikit lagi. Ini nanti jadinya eh, B A plus A. Yang mana kita boleh bikin jadi A. Silahkan dicek ya. Ini kita tengahin. Oke. Nah, apa namanya? Itu kalau untuk R kecil. Katakan kalau ambil R-nya bablas, gimana Mas? Mungkin enaknya ya, ya udah sih kita ambil mungkin kayak tadi di tengah-tengahnya aja sih. Ini kita agak malas ya. Sebenarnya berapapun boleh diambil. Sing penting apa namanya? Yang penting dia ada masuk di dalam situ. Sekarang kita kasus yang kedua. Oh ya, dan ini anu ya, kita lupa tadi B dikurang R per 2 koma C itu apa namanya? Dia juga ada termuat di dalam ini. Mungkin untuk detailnya, aku serahkan ke teman-teman sebagai latihan ya. Koma R, eh, di mana di sini kita bisa otomatis dapat juga ya, B min R per 2 koma C itu juga tentunya tidak sama dengan B koma C. Nah, intinya kita udah dapat kayak satu titik lain yang ada di persekitaran, bukan B koma C, itu aman udah. Oke, kalau yang ini R-nya lebih dari B plus A, karena tadi kan udah bablas tuh. Kita kunci aja ambil, eh ya mungkin aku akan tulis ini juga. eh Sebenarnya nanti bisa dicek aja ya. Mungkin detailnya akan ada kelewatkan. Itu kita ambil aja pertengahannya A dan B itu adalah A plus B per 2, koma C is contained in D, and nah cuma di sini kita harus cek juga nih jaraknya titik ini apa namanya, jaraknya dari titik A plus B per 2 koma C ke titik apa namanya, ke titik pusatnya kan B per 2 ya, sorry B koma C itu berapa, kita cek aja dengan definisinya akar dari ini mungkin akan ku lewatkan sedikit detailnya, yaitu sorry ini B min A ya, maaf, ini B min A per 2 kuadrat ditambah C min C itu 0 kuadrat. Karena apa namanya B min A itu juga positif ya. Ini agak hati-hati ya. Eh, aku kasih remark aja di sini. Ingat akar dari X kuadrat itu mutlak X. Bukan bukan X. Hati-hati. Oke.
Ini nanti, tapi karena B min A-nya positif, boleh kita tulis langsung seperti ini. B min A per 2. Ini tentunya lebih kecil dari R. Dan tentunya di sini, yang ini juga agak jelas ya, karena A plus B-nya beda, A dan B beda, itu juga bukan B, C. Uh, Robot cases, kita kita bisa simpulkan, itu lingkaran, apa namanya, persekitarannya BC dengan jari-jari R, yang mana dia nggak memuat ini ya, dia nggak memuat B, C. Kalau kita iriskan dengan D, itu tidak kosong. Berarti dia udah selesai. Nah, sekarang kita mungkin ini kita bikin gini aja ya. Ini satu, kita kasus dulu. Yang kedua, tuh, nah kalau dia misal bukan titik interior, itu gampang. Kita mungkin lebih gampang eksekusinya. Karena bisa dilihat ya, sebenarnya teman-teman bisa ngambil yang ke arah sini, ke arah atas, atau ke bawah, atau diagonal yang lain-lain, itu diperbolehkan. Cuma demi kenyamanan kita ambil yang di sebelah kanan aja ya. Mungkin kalau mau beda, kita ambil yang ke arah atas saja ya. Itu kayaknya lebih enak. Maksudnya kayak titik ini ya. Nah, titik ini, titik itu yang di atasnya, itu kan nggak masuk di dalam D. Kita akan ambil itu sebagai contoh. Nah, apa namanya? Berarti kalau dia misal bukan, itu kita negasikan ya. Karena kan terdapat. Berarti untuk setiap gitu ya. Untuk setiap ada persekitaran yang tidak masuk. Kalau limit berarti terdapat, apa namanya? Kita bisa ganti ini jadi terdapat, yang mana dia kosong. Dan yang lainnya juga. Nah, kalau untuk batas, itu terdapat persekitaran, yang mana salah satunya kosong. Ini ini sebenarnya keduanya ya. Jadi salah satunya kosong itu udah cukup untuk boundary point. Nah, sekarang dia bukan titik itu ya, is not an interior point. Okay? Interior point ya. Mari kita tulis. Berarti for any R lebih dari 0. Nah, teman-teman silahkan cek ya. Tadi kita ke atas sedikit, the point B, C. Ini kita, apa namanya, kita ke atas sedikit, mungkin setengah jalannya R, setengah jari-jari ya, ke atas setengah jari-jari. C plus R per 2, is contained in, apa namanya, persekitaran B, C, R, tapi but not in D. Ya, ini selesai untuk soal yang pertama. Jadi itu untuk yang permasalahan pertama kita. Gimana kalau permasalahan yang kedua ya? Jadi mungkin singkatnya, sebelum kita ke berdua ya. Yang pertama tadi, intinya kita kalau udah bisa nge-tackle ya definisi dan mungkin agak nyaman dan kita sama, itu kita sudah selesai lah untuk soal pertama. Untuk soal kedua, ini memang agak panjang. Dan mungkin ada beberapa step yang akan ku lewatkan karena produser untuk durasi video ini ya. Oke, ini memang agak sedikit di-improve ya dari versi soal-soal yang biasanya muncul. Oke, kita mulai ya. Ini kalau di adjust kayaknya nggak enak. Ya udah, biarin aja. Ini akan kunci dulu biar nanti bisa di. Oke, kita itu ya punya dua fungsi untuk soal nomor 2. Kita punya dua fungsi yang limitnya ada. Nah, di sini kenapa dia titik limit itu, agar kita bisa mendefinisikan biar limit itu jadi tunggal. Karena kalau misalnya dia bukan titik limit, limit itu bisa aja nggak tunggal. Yang mana akan jadi sedikit masalah. Hmm. Oke. Kalau misal begitu, kita akan coba ya untuk mengerjakan soal nomor 2. Mungkin kita akan tulis definisinya dulu ya.
Oh, ini limitnya ketulis 2 kali. Nah, agak sedikit error ya. Kita akan hapus. Kita akan gunakan limit fungsi ya. Kita kan langsung buktikan aja. Kita coba ya. Yaitu kita let apa namanya? Kita akan coba bikin sketchnya. Nanti sambil jalan kita akan rapikan. Kita akan ambil aja ini ya. Kita ambil sembarang epsilon dulu. Eh, ini apa namanya? App konvergen ke apa namanya? App konvergen ke A1 ke A2 dan fungsi G ya. Dia konvergen ke B1, B2. Ketika T-nya ini direksis. Oke, kita titik aja. Direksis apa namanya? Kita punya delta 1, delta 2 lebih dari 0 such that apa namanya? Hmm, mungkin tadi aku agak salah ya, kita makainya jarak. Mungkin aku akan perbaiki sedikit walaupun ini pakai jarak ya. Kita akan bikinnya kayak gini aja. Nah, ini yang lebih benar. Nah, kita kayaknya nggak terlalu banyak sih yang oke. Ini juga kita ganti jadi kayak normal gitu ya. Kurang. Ini kayak lebih benar. Nah, saya rotasi ini kayak lebih ramah lingkungan untuk teman-teman ya. Tadi mungkin karena aku sendiri agak terlalu banyak bekerja di ruang metrik akhir-akhir ini. Oke, jadi kita kembali ke sini. Nah, such that apa namanya? For all T anggota real ya. Untuk setiap A apa namanya? Untuk setiap T dalam himpunan A itu ini kita punya dua sebenarnya. Kalau kita misal punya oh, ini anu ya, karena di real ya, aku lupa. T min A lebih kecil dari delta 1, implikasinya adalah dan ini T min A di delta 2 implikasinya beda-beda. Yaitu kita punya ini A1, A2 lebih kecil dari epsilon, yang satunya kita punya G dikurang B1, B2. Ya. Sebenarnya nanti setelah kita bongkar, hasilnya itu akan jadi mungkin akan menjadi sesuatu yang cukup apa namanya? em, Pokoknya akan jadi sesuatu yang mungkin agak kurang nyaman gitu ya. Oke, sekarang kita akan coba bongkar dulu ya. Karena kan kita nanti pengen ngitung limit ya. Oh ya, berarti kita juga harus ini, note that. Kita ini ya, kita komposisikan dulu ft dot gt. Itu kan dot product itu berarti kita kayak apa namanya? Hmm, sebenarnya kita harusnya mungkin kita akan definisikan ini juga ya. Kita juga bikin ini aja. Ini ft itu sama dengan sorry tuple f1t f2t dan juga kita punya g-nya t itu g1t g2t for all t ya, dimana kita juga sebenarnya tahu G1 F1 F2 G1 G2 yang mana dari A. Mungkin kalau untuk notasinya lebih bagus gini deh, salah ya, ini F1 F2, ini G1 G2 ya, ini kayak lebih bagus. Ini adalah fungsi dari A ke real ya, jadi kita ambil komponennya aja. Nah, ini akan membantu. Oke, setelah itu eh, berarti kita akan punya F apa namanya
F dot G ya, itu kita langsung aja bikin dot produknya adalah F1G1 plus F2G2. Kayak kita kalikan gini ya. Oke. eh Mungkin kita akan ambil ide dulu ya. Kita ambil delta akhir kita adalah yang lebih kecil. Kenapa gitu? Karena ini kan delta kita ada dua. Kita pengen ambil yang mana kalau kita punya satu delta, kedua ini jalan. Gimana cara enaknya? Ambil aja yang lebih kecil. Oke, kita punya delta satu, kita mungkin tandain aja. Delta satu, delta 2 ya. Therefore, for all, apa namanya? Such that ya, termin A itu lebih kecil dari delta. Kita coba tes. Apa namanya? Mungkin nanti kita akan butuh sedikit informasi. Cuma kita lihat dulu apa saja yang diperlukan ya. Mungkin kita lihat aja dulu deh. Kita coba ya. F ini dikurang apa namanya? A1B1 ya. A1B1 ditambah A2B2 itu sama saja dengan apa namanya? Kita bisa bikin dia jadi mungkin F1G1 ditambah F2G2 dikurang A1B1 kurang A2B2 ya. Berarti di sini mungkin kita sedikit tergoda untuk mengumpulkan yang angkanya sama gitu ya. Indeksnya sama. Kurang A1B1. Yang mana ini nanti akan berguna. Tambah F2G2 kurang A2B2. Oke. Apa namanya? At this point, kita mungkin bisa untuk mencoba memisahkan ini ya. Nah, mari kita pakai kesamaan segitiga. Kita coba pisah. F1G1 kurang A1B1 plus F2G2 dikurang A2B2. Apa inspirasinya begini? Kita sebenarnya ini ya, kita taruh aja target kita adalah lebih kecil dari ya sesuatu epsilon tambah sesuatu epsilon gitu ya. Tapi kita akan simpan itu. Nah, apa namanya? Kita namanya bilang aja working on each component. Kita coba ya. Kita coba yang ini dulu. F1G1 on mungkin ini ya F1G1 kurang A1B1 komponen itu ya. Karena kan kita ada dua bagian gitu. Tapi satu ini nanti akan analog. F1G1 dikurang A1B1. Mungkin kalau teman-teman pernah mengerjakan limit kayak perkalian fungsi, inspirasinya ada dari situ. Di sini inspirasinya adalah kita coba paksa kayak gini. F1G1 ditambah F1B1 gini ya. Kita tambah dengan 0. F1B1 dikurang A1B1. Nah, ini nanti langsung aja aku akan bikin jadi dan kita samaan segitiga ya. Aku kumpulkan F1G1 dikurang F1B1. Oke. Ditambah F1B1 dikurang A1B1 ya. Kita samaan segitiga. Sama dengan mutlaknya. Oh ya, ini T-nya ketinggalan ya. Ya, mungkin aku minta teman-teman untuk menambahkan T-nya. Cuma kalau nggak pun ya udah kita coba kita tulis ini T, ini T, oke. F1T, G1T, ya, T-nya agak banyak sih. T, G2T, kurang A1B1. Oke. Ini F1T, G1T, mantap. F2T, G2T, ini agak mepet sudah. A2B2, oke. Ini akan ku copy aja lagi, biar ini nanti desainnya gampang. Ini kita sama segitiga tadi.
Kita tulis dia jadi kayak gitu. Set, set, kesamaan segitiga ya. Diharapkan teman-teman yang orang pro di matematika tahu kesamaan segitiga. Oke. Berarti di sini, waduh, 1T, G1T, F1T, G1T, ini F1T, B1, F1T, B1 ya, dikurang A1, B1. Oke. Nah, berarti di sini kita boleh pisah tadi F1T, ini F1T, ini F1T ya. Oke, berarti di sini kita akan punya, berarti F1T dikali G1T dikurang B1, ini kali biasanya ya, ditambah mutlaknya B1 dikali F1T dikurang A1. Oke. Sebenarnya nanti bisa kita akan coba cek ya. Kalau ini nanti, karena kan dia punya limit nih, dia terbatas. Sebenarnya ini akan lebih kecil dari 1M. Kita sebut aja dia M, ya apa namanya, F1 gitu ya, maksimalnya F1. Dan ini lebih kecil dari epsilon, nanti kita bisa set. Kalau yang ini, B1 nggak masalah. Kalau yang ini, epsilon juga. Ya, oke. Cuma di sini, gimana? Kita kan sebenarnya cuma baru punya ini ya. Tentu kita harus jabarkan lagi. Berarti itu adalah target kita. Kita pengen benar-benar justifikasi apa yang kita lakukan barusan bisa. Jadi mari kita kembali ke atas. Gitu. Kayak ini minimumnya perlu nambah lagi. Karena delta kita nggak bisa ambil, apa namanya? Sebenarnya kita ambil di dua ini aja. Mungkin kita bisa di delta 1, delta 2 ini kita batasin. Mungkin. Jangan. Kita harus nambah 2 delta lagi. Tapi nanti gampang untuk nambah ini. Oke, kita turun dulu. Ini mungkin kita tambah. Kita akan butuh 2 delta lagi. Tapi delta mana saja yang kita tambahkan? Mari kita tunggu sejenak. Dan di sini kan teman-teman bisa cek nanti F1T kurang A1 dan F2T kurang A2. Itu kan definisinya, dari definisi bisa dicek nanti ini lebih kecil sama dengan akar dari, apa namanya? Ya pokoknya sebenarnya ini lebih kecil karena kan ini akar ya. Ya udah kita tambahkan detail aja. Kuadrat ditambah F2T kurang A2 kuadrat ya. Yang mana ini sebenarnya sama dengan ini. Kurang A1 A2 lebih kecil dari epsilon. Ini perlu. Nah, berarti kan sini kita udah benar-benar justifikasi ini. Kalau F1 F2 G1 G2 itu kita memang beneran bisa bikin dia itu pasti lebih kecil dari, apa namanya, dari epsilon. Maksudnya, oke, kita cek ya, checklist ini udah. Berarti kita harus cari maksimum dari F1 F2 ini ya. Tapi itu nggak masalah. Apa namanya? Uh, Dari kita bisa juga setting, apa namanya? Kita bisa set epsilon, katakan epsilon star ya, sama dengan 1. Ini epsilonnya lain ya, bukan epsilon yang tadi. Cuma kita boleh, apa namanya, direksis, apa namanya, direksis delta 3, delta 4 lebih dari 0, such that for all T di dalam A, itu kita bisa, kita bisa punya ini. Kalau T lebih kecil dari A, lebih kecil dari delta, delta 3 ya, katakan delta 3 dulu, kita akan punya ini, apa namanya, ini.
dikurang A1 A2. Oke. Nah, ini itu lebih kecil dari 1. Tapi kita juga punya implikasinya, yaitu yang ini kita bisa bilang dia lebih kecil dari epsilon juga. Kita punya F1 kurang. Ini akan berguna ini. Sorry, ini T-nya ketinggalan. T di atas juga ketinggalan ya. Oh, enggak ketinggalan. Oops. S1, F2 T kurang A2 lebih kecil dari 1. Berarti di sini kita pakai kesamaan segitiga ya. Kita pakai kesamaan segitiga, kita akan dapat mutlak F1 T dikurang apa namanya? Hmm, 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 by triangle equality. Triangle inequality, kita akan punya inequality, kita akan punya ini F1T kurang A1 itu lebih besar sama dengan F1T dikurang mutlaknya A1. Hmm, ini lebih kecil dari 1. Yang mengimplikasikan berarti F1T apa namanya? It also it furthermore implies gitu ya. Kita tambah dikit cara menyajikannya ya. Furthermore implies ini lebih kecil dari 1 plus mutlak A1. Itu dengan cara serupa, nanti F2-nya juga dapat hasil yang sama. Oke, F2, 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 maaf ini A2. Hmm. Oke, ini mungkin del tampaknya kita kasih aja, nggak jadi kita buang. Ya walaupun kita pakai kata ini di depan nggak enak, cuma ya udah kita tulis aja dulu. Bentar. Oke, kita tulis kayak ini ya. Mungkin yang ini lebih cepat untuk delta 4-nya. Delta 4 itu mengimplikasikan ini ya. Eh, Oke, mungkin kita akan marking aja. Di sini kita akan taruh ini 1, ini 2. Karena fakta-fakta ini akan kita pakai. Ini 3, ini G, ini min, apa namanya? Min B1, B2. Dari 1, implikasinya apa? Hmm, implikasinya itu adalah kita punya ini. Sebenarnya kalau kita deltanya cuma ada 1 ya, mungkin alternatif solusinya teman-teman bisa langsung membongkar epsilonnya. Apa namanya? Teman-teman langsung bongkar di sini juga ternyata bisa. Kalau mau pakai 2 delta aja ya. Tapi itu nggak masalah. Kita pakai solusi yang ini aja. Apa namanya? Kita tulis saja. Ini apa namanya ini? Berarti yang ini G ya. G1T 1 plus B1 ya. G2T hasil dari 1 plus B2. Oke. Ini 4. Ini kita tandain aja ya. Ini adalah dari yang ke fakta berapa ini? Fakta 1. Ini fakta 1. Ini fakta 2. Kalau ini berarti tadi ternyata nggak maksimal ya. Cuma ada batasnya 1 plus A1. Oke, ini udah cukup. Udah cukup. Yang mana sumbernya adalah dari 3 ya. Oke, 3.
sama dengan 1 plus ini kali epsilon. Ini secara analog, nanti bisa dicek. Kita juga akan punya ini yang F2G2-nya ya. B2T dikurang A2B2 itu teman-teman bisa cek nanti ini akan jadi lebih kecil dari 1 plus mutlak A1 plus mutlak B, ini karena 1 A2 maaf, plus B2 lebih kecil dari ini epsilon. For the ini F2 ya, F2G2 dikurang A2B2 itu langsung aja. Nah, sini kita bisa conclude kalau kita punya hasilnya ini. Berarti kita akan punya hasilnya lebih kecil dari by 5 and 6 ya. Yang mana kalau ini dapatnya dari 4. Kalau yang ini kan nanti bisa dicek aja ini batasnya. Oke, silakan dicek ya. Ini berarti kita tambahin aja ya. Ini 5, ini 6. Oke, kita akan punya ini lebih kecil dari kita gabungin aja ya. 1 plus A1 dimutlakin plus B1 kali epsilon plus ini kita mutlakin juga dong. B2 dan epsilon sama saja dengan ya udah kita gabung aja 2 plus A1 plus A2 plus B1 plus B2 ya, kecil dari epsilon. Therefore, we have proved that ini the limit of T as it goes to A dari ini di dot chart dot produk ya sama dengan A1B1 ditambah A2B2. Karena ini kan walaupun memang bukan epsilon ya, tetapi sesuatu yang ada di dalam bentuk lebih kecil dari sesuatu kali epsilon itu oke. Ya, K kali epsilon gitu ya. Dan tentunya K-nya pasti harus K-nya tentunya positif ya. Karena biasanya sih K-nya positif. Tapi kalau K-nya tiba-tiba 0 negatif, mungkin teman-teman harus cek perhitungannya. Karena itu unlikely to happen. Jadi silakan. Jadi begitulah untuk ini penyajian akhirnya ya. Ini lumayan rapi udah. Tapi tadi kalau mau juga sebenarnya nggak perlu bikin delta 3 delta 4 kalau ini mau diterusin. Tapi nanti hasilnya tuh akan jadi apa namanya? Mungkin di annotation saja. Dan nanti akan jadi nanti hasil itu lebih kecil dari sesuatu epsilon ditambah sesuatu tapi epsilon kuadrat. Ini juga boleh. Ini juga boleh karena ketika epsilonnya menuju 0, apa namanya? Epsilonnya menuju 0, apa namanya? Yang ini juga akan menuju 0. Itu nggak apa-apa. Berarti dia masih bisa menggantikan epsilon. Yang penting kita yakin kalau dia menuju 0 ketika epsilonnya juga menuju 0. Itu boleh. Oke. Nah, sebenarnya kalau yang tadi itu karena teorema Apit sih. Mirip kayak akibat teorema Apit. Tapi itu bukan permasalahan kita saat ini. Oke, itu untuk nomor 2. Ini mungkin bagian yang sifatnya agak analisis sudah kita bahas. Sekarang mungkin kita ke bagian yang cukup menyegarkan ya. Ya, untuk nomor 3 dan 4. Apa namanya? Mari kita coba bersama. Oke. Jadi di sini nomor 3 dulu. Kita zoom out dan kita crop. Oke, kita crop. Di sini kita crop dan kita akan mendapatkan di sini 3A. Oke, mari kita sesuaikan dulu posisi duduk. 3A
kita langsung aja ya. Apa namanya? Ya, katakan ini kita bikin sama dengan X. Ini biar cepat aja ya. Mungkin karena yang ini udah sisa teknik perhitungan aja. Oke, itu adalah X, T, Y, T, Y, Z, nya ya. Berarti kalau 3A, the length of C is, kita integralkan dari, apa namanya, 0 sampai 1 sampai 3. Apa namanya, sebenarnya integral C ds gini ya. Cuma kan kita mesti hitung kan ds-nya berapa, yaitu integral dari 0. Kita bikin parametrisasinya 1 sampai 3. ds-nya itu akan jadi akar dari, apa namanya, x aksen. Nah, biar cepat aja ya, x aksen, y aksen, ini z aksen kuadrat dt. Tapi sama dengan integral dari ini. Oke. X aksennya, coba ya, x aksen sama dengan seperti, y aksen sama dengan 2, z aksen sama dengan 2t. Berarti langsung aja ya, 1/t kuadrat ditambah 4 ditambah 4t kuadrat dt. Oke, aku akan meminta teman-teman untuk recall. Ini apa namanya? Ingat sifat ini, a plus b kuadrat itu adalah a kuadrat plus 2ab plus b kuadrat. Oke, berarti ini since, apa namanya, kita punya ya 4t kuadrat plus 4 plus 1/t kuadrat itu sama saja dengan 2t plus 1/t. Teman-teman bisa cek seperti kuadrat ya, agak mirip dengan yang sifat kayak gitu. Atau kalau mau ya bisa aja kayak, sebenarnya inspirasinya kayak gini, a plus per a gitu ya. Ini inspirasi kayak gini, bikin k gitu ya, kayak k kuadrat, a kuadrat plus 2k plus, berapa namanya, 1/a kuadrat. Boleh, boleh, bisa jadi jalan ya. Dengan pakai sifat kayak gitu ternyata bisa di, apa namanya, bisa kita dapatkan hasilnya seperti ini. And oh, ini kita, apa namanya, kita kasih detail juga ya. Nah, kenapa kita harus bikin lebih dari 0? Biar akarnya nanti jelas. Ini hasilnya akan jadi, apa namanya, hasilnya nanti akan, kan tadi bakal jadi mutlaknya gitu kan. Biar mutlaknya hilang, kita pastikan dia positif. Jadi integral kita yang ini, 4t kuadrat plus 4 plus 1/t kuadrat dt sama dengan integral dari 1 sampai 3 akar dari 2t plus 1/t kuadratnya dt sama dengan integral dari 1 sampai 3 itu, apa namanya, 2t ya, 2t ditambah seperti dt. Oke, karena ini fungsinya juga punya anti turunan ya, kita pakai, apa namanya, teorema fundamental kalkulus. Itu berarti ini t kuadrat ditambah ln-nya t. Oke, dari 1 sampai 3. Oke, nanti kita bisa, apa namanya, kita bisa simplify ini jadi, berapa ini, 9 1 langsung aja ya, 8 ditambah ln dari 3. Oke, nah, kita cek kalkulator dulu ya, karena mungkin hitungan saya agak ada yang, apakah ada sesuatu yang tidak benar. Hmm, hmm. Oke, ternyata, oh benar, benar, benar. Takutnya ada salah hitung itu kan bahaya. Karena saya sendiri masih belum hitung ya. Oke, 3B. Nah,
gimana sih eh ini mungkin caranya biar kita bisa tahu rumusnya. Ya kita tahu lah kappa itu kan kita mungkin kita derive bareng ya. Kappa itu apa namanya? Kurvatur itu adalah apa namanya? Panjang dari R cross R aksen per oke panjang dari kurva R aksen tapi kuadrat. Belum lagi torusi. Kalau torusi ya agak gitu. Oke, semoga ini bukan rumus yang salah. Mari kita coba turunkan ya. Jadi kan kita punya sebenarnya gini, kita punya RT. Oke. Nah, kalau kita misal turunin, kita turunin sekali ya, kita akan dapat eh, R aksen T, oke. Kita punya fakta kan, ya ini assuming, ya ini kita assuming ini ya, R aksen tidak sama dengan 0 for all T ya. Maksudnya dia adalah kurva yang smooth, itu berarti kita punya, ini kan definisi ya ini, sama dengan T ya. Nah, apa namanya tangent vektornya? Kita tes satu aja. Ini kita boleh kayak gini sebenarnya. R aksen T sama dengan eh, bo boleh lah ini kita define sebagai velocity aja ya. Nol. Kita juga define ya. Ini VT ya. VT itu kita definisikan sebagai panjang dari R aksen T. Oke, R aksen T itu sama dengan VT. Ini adalah panjangnya ya dikali T-nya T. Oke. Kita pakai sifat turunan. Ini kalau kita misal turunin sekali lagi, oke, kita turunin sekali lagi, kita akan dapat, sebenarnya kalau ini mau diturunin sekali lagi juga boleh. Yang penting kan, kita tahu turunan dari tangent itu kan kappa kali normal vektor. Tapi kita nggak perlu itu, kita langsung turunin pelan-pelan aja. P aksen T dikali ini, ditambah VT dikali T aksen T. Oke, nah di sini, apa namanya, ya ini kalau mau kita bongkar dikit, ya ini mungkin biar enak aja, P aksen T ya, ditambah, nah yang ini itu adalah V dikali, oh ya, kita bikin ini V-nya T dikali, ini adalah kappa, turunan ini itu akan jadi kappa ya, kappa dari, mari kita cek perlahan. Oh iya, nah ini dia, kalau kita pengen nurunin ini kita harus agak hati-hati. Karena sebenarnya dengan kita nurunin ini, itu kita dapatkan itu adalah, nanti teman-teman silahkan cek ya, T aksen itu lebih ke, apa lagi namanya ya, kita, apa, V-nya itu akan muncul sekali lagi. V kuadrat dikali kappa T gitu. Ini kalau misalnya agak nggak salah ingat ya, ini cuma cara menurunkan aja. Oke, nah, oh sebentar, kayak tadi aku nggak ada salah rumus. Maaf ya, maaf ya, maaf ya. Ini masih benar. Kappa N. Dimana N itu kan kurvaturnya ya. Oke, nah sekarang kita udah punya by definisi kalau T ini adalah vektor yang tangent dengan, apa namanya? Dia tangent dengan R. Mungkin kita cek dulu deh. Das, coba kita cek. Kayak tadi aku salah. Jadi kita langsung ke sini aja. R aksen T cross R double aksen T itu adalah, mungkin ini V-nya aku bikin kayak gini aja biar enak. Yaitu VT, ini kan VT cross V aksen T plus V kappa
N gitu ya. Oke, sebenarnya apa namanya? Kita akan punya V itu akan jadi ini berarti akan jadi T, apa namanya V aksen. Boleh kita simpan bareng. Ini T cross T itu nanti nol sebenarnya tambah V kuadrat kappa T cross N. Oke, T cross N itu adalah bivektor, vektor binormal, sorry. Bentar, biar nggak ada kesalahan definisi, aku cek dulu binormal vektor itu kadang ada yang kadang positif, kadang negatif itu ada bilangnya. Cuma, oke. Kita akan pakai vektor binormal itu ini ya, ini 0 ditambah V kuadrat kappa vektor binormal. Di mana B itu sama dengan T cross N ya. Oke, berarti ya udah. Hence kita punya ini R aksen cross R double aksen itu sama saja dengan apa panjang ini ya, panjang vektor ini sama dengan V kuadrat kappa sebenarnya panjang vektor dari vektor binormalnya. Nah kan bisa diingat-ingat nanti kalau vektor binormal itu panjangnya satu juga. Jadi ini actually, oke kita ada sedikit masalah teknis. Eh bentar ya, mari kita perbaiki masalah. Oh, oke, kita ada sedikit masalah teknis. Kok nggak? Bentar ya, ini wifi-nya mati. Oke, kita lanjut. Oke, kita lanjut ya. Nah, di sini kita punya ya udah V kuadrat kappa. Berarti kappa kita itu adalah R aksen cross R double aksen dibagikan apa namanya? Ingat, ini velocity vector ya. Ini bisa dibilang velocity vectornya. Itu adalah kecepatannya di kuadratnya. Jadi kita udah dapat kan untuk buktinya ya. Oke. Eh, oke, kita bisa ya. Ini untuk proof-nya aja. Karena aku sendiri lupa rumus ini sebenarnya. Jadi aku cuma ingat cara menurunkannya aja. Ada juga sih kalau buat torsi. Kalau buat torsi itu ini diturunkan dulu sekali lagi. Nanti bisa apa namanya? Nanti bisa keluar torsinya itu apa namanya? Nanti bisa keluar torsinya itu kalau nggak salah nanti paling bakal jadi apa namanya? Kayak gini lah. Ada kayak tiganya gitu untuk torsi. Tapi itu nanti aja. Itu untuk pembahasan kita nanti. Oke. Nah, kemudian kita akan, oh maaf, ini kalau misal diturunkan ya, ini harus diturunin sekali lagi, teman-teman nanti akan keluar torsinya. Torsinya itu nanti akan jadi kayak di kuadrat, kappa, torsi gitu ya, B. Ini pun jadi negatif singkat saya. Dan nanti setelah kita, apa namanya, kayak kita coba untuk sederhanakan beberapa hal, itu baru nanti dapat kayak apa yang kita mau ya nonetheless itu memang masih cukup cukup melelahkan sih kayak itu kita harus bikin R dot R aksen didotkan dengan yang tadi lah teman-teman silakan sebagai latihan sendiri aja karena saya sendiri pun mungkin kayak tiba-tiba lupa sebentar kok ini bisa seperti ini seperti itu gitu kan itu ya udahlah nanti aja. Nah, mungkin kalau mau saya rasa ini ya torsi itu adalah mutlak dari R1 didotkan R3 didotkan ini aja lebih benar cross R2 sorry turunan pertama dicrosskan turunan kedua didotkan dengan turunan ketiga itu ini kalau nggak salah kayak gini ya coba cek aja tapi singkat saya begini torsinya
Itu. Idenya ya turunin aja ini sekali lagi, habis itu cari dot produknya, dan nanti habis disesuaikan dengan dot produknya, nanti bakal dapat kayak, oh ternyata hasilnya itu. Oke, kita apa namanya? Eh, Ntar mungkin ini nanti akan ada yang salah ya. Mungkin nanti sambil jalan kita akan cek dulu. Sebentar. Mari kita ini cek cek. Oke, setelah saya cek kembali untuk pembuktiannya, yang benar itu adalah, oke, nanti kalau teman-teman mau turunin ya, sebenarnya di sini bisa diturunin untuk dapat torsi itu akan jadi, oke, sesuatu sesuatu tambah sesuatu sesuatu sesuatu, pokoknya banyak sekali sesuatunya. Ya ini others, ini bisa dibuang nanti pokoknya. Kita tambah dengan ini kappa torsi, apa namanya? Kita bisa bikin kappa torsi dari N, B gitu ya. Oke, nanti apa namanya? Teman-teman bisa bikin kayak dot produk ya, kayak dot produk dari tiga ini. Jadi nanti setelah di apa namanya dapat dot produknya itu, ini bisa kita bikin ini R teman kedua. Atau kalau mau rumus lainnya juga ada sih pendekatan yang bagusnya. Itu sama saja dengan torsi itu adalah oke nggak bisa deh. Ya udah, ini udah sebagus-bagusnya kayak gini sih. Cuma kalau memang mau dicari, seingat saya kayak gini juga. Itu penyebutnya ini bisa dibilang kappa kali velocity kuadrat. Oke. Jadi itu untuk informasi tambahannya. Nah, kalau kita pengen langsung ya, kita langsung aja note ya. Kita kan punya for R kita kan sama dengan kita punya ln sama 2T sama T kuadrat ya. Benar. Takutnya lu salah. Benar ya. Di sini kita punya R aksen T itu adalah seperti dua 2T, turunan keduanya adalah min seperti kuadrat 0, 2 ya. Oke, di sini apa namanya? Berarti kita apa namanya? Mungkin di sini kita langsung tulis di sini ya. Berarti kita set T-nya sama dengan 2. Karena kan ditanyakan ketika T sama dengan 2 ya. Dan kapanya itu berarti kita T sama dengan 2 langsung saja. Di R aksen 2 itu sama dengan apa namanya? Setengah 2 4. Turunan keduanya di 2 sama dengan min seperempat 0 2. Dan di sini panjangnya apa namanya? Panjang R aksen di 2 itu 16 4 eh 16 tambah 4 itu 20 akar seperempat ditambah, oke, akar dari seperempat tambah 20 itu adalah akar 81 sama dengan akar 81 per 4 sama dengan 9 per 2. Oke, akarnya cukup bagus. Oke, jadi kita simpan sini. Dan nah ini dia bagian yang agak memalaskan. Kita coba aja ya. Adalah I, J, K setengah 24 min seperempat 02. Oke. Untuk I-nya, teman-teman silahkan cek ya. Kita hitung dalam hati saja. Kita buang ini. Berarti ini 4. Oke, ini 4. Habis itu yang ini min. Min berapakah? Kita buang ini. Berarti dia 1 dikurang. Berarti ini min 2. Dikurang 2. Berarti ini yang ketiga. Ini plus ya. Itu jadinya setengah. Oke, silahkan dicek untuk perhitungannya.
Semikolon. Berarti di sini kita punya R aksen 2 cos tetet ini B2 sama saja dengan akar dari berapa nih? 16 tambah, oh ternyata serupa ya. Serupa dengan yang itu. Tadi 16, ya 20 tambah seperempat lah. Sama dengan akar 81/4 sama dengan 92. Dan 50. Berarti kita konkult aja ya. Kapanya itu sama saja dengan berapa? Sama saja dengan berarti 9/2 sama dengan 1. Itu namanya untuk ini kita turunin. Nah, ini dia. Berarti kesimpulannya adalah kapanya itu 1. Jadi kurvaturnya di T sama dengan 2. Ini adalah kurvaturnya di T sama dengan 2. Itu adalah 1. Oke. Nah, ternyata cukup lengthy juga ya kalau kita pengen membuktikan. Oh ya, ini maksudnya ini adalah suku-suku yang bisa dibuang. Anyway, itu untuk 3 soal. Kita ke permasalahan berikutnya. Itu nomor 4 dan nomor 5. Jadi nomor 4 seingat saya udah dari copy di sini. Jadi kita bisa call dia dengan mudah. Oke, Oke, kalau ini integral di garis, apa namanya? Kita parametrisasi dulu ya. Untuk setiap x, y di dalam C itu x itu adalah 4 kalinya cos theta ya, dan y sama dengan 4 sin theta. Dan karena dia di bagian sebelah kanannya ya, mungkin ini tetanya karena di kanan, nanti kita cek ya, itu dari min pi per 2 sampai pi per 2, dari 90 derajat di bawah sampai 90 derajat ke atas. Itu kita punya kurva C-nya seperti itu. Sebenarnya nggak perlu digambar sih, cuma ya udah biar ada gambaran tipis. Oke, kita bikin ini kayak lingkaran. Oke, cukup bagus. Ini 4, ini 4, ini 4 ya. Ini kita bikin aja ini C ya. Di right half of apa namanya? X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 16. Oh, sebentar. Ini ya, for any. Nah, ini apa? Oke. Nah, udah, kita langsung hitung aja integralnya. Kita langsung aja ya. Therefore, integral di garis ini, integral di garis ini adalah kita parameterisasi tadi, dia dari min pi per 2 sampai pi per 2. Nah, fx, y-nya berarti jadinya, apa namanya, kita cek ya. Ini adalah 4 cos theta, 4 sin theta. Nah, ds-nya berarti, karena dia 2 dimensi ya. Nah, teman-teman bisa cek nanti ini ya. X aksen sama dengan min 4 sin theta. Y aksen sama dengan 4 cos theta. Berarti di sini kita akan bikin jadi min 4 sin theta kuadrat ditambah 4 cos theta kuadrat d theta. Oke, kita bongkar fungsi yang itu ya. Kita fungsi fx, y-nya adalah x-nya pangkat 3, berarti 4 cos theta pangkat 3, dan y-nya tadi pangkat 4. Y-nya pangkat 4 berarti 4 sin theta pangkat 4. Ini teman-teman nanti bisa coba sederhanakan sebagai latihan. Ini adalah akar dari 16. Ini 4. Silakan dicek ya. Sini.
Mereka same thing. Oke, eh d theta mungkin akan keluarkan saja apa namanya? Hmm, semua empatnya kita buang ya. Jadi empatnya ini ada 8 biji. 8 min pi per 2 pi per 2. Oke. Di sini itu jadinya cos theta pangkat 3 sin pangkat 4 theta d theta. Nah, cuma di sini kita tergoda untuk memakai integral, kan kayak kita ingatkan turunannya sin itu cos ya. Jadi kita di sini we are tempted to continue this integral, itu mungkin kita ke bawah aja nggak apa-apa. Oke. Ini min pi per 2, ini pi per 2. Nah, kita ingat kan ada sifat sin 4 theta, cos kuadrat theta itu kan satu min, sorry, satu min sin kuadrat theta. Oke, kita coba lanjutkan. Ini sin kuadrat theta, apa namanya? Cos theta ya. Ini tadi adalah cos kuadrat theta. Adalah cos kuadrat theta kita. Ini apa namanya? Di theta. Yes. Nah, ini untuk convenience. Ini bisa metode integral substitusi, cuma kalau mau agak cepat, kita bisa bikinnya jadi kayak gini. Ini sin pangkat 4 theta dikurang sin, apa ini namanya? Sin pangkat 6 theta. Nah, cos theta d theta itu adalah apa diferensialnya dari sin theta. Karena dari sin theta kan cos theta d theta. Kalau memang teman-teman agak susah juga bisa kayak mungkin kalau mau subs y sama dengan sin theta where dy sama dengan cos theta, apa namanya, cos theta d theta, itu juga bisa, is also permitted. Nah, kita akan continue pekerjaan kita. Ya udah, ini kayak kita apa, naikin pangkatnya, sin pangkat 5 theta per apa namanya, per 5 ya, dikurang sin pangkat 7 theta per 7 pi per 2 min pi per 2. Oke. Eh, apa namanya, karena ini hitungannya agak ruwet, jadi kita bongkar perlahan ya. Untuk pi per 2 itu akan jadi sin pi per 2 itu ini ya, sin pi per 2 sama dengan 1, 90 derajat, min 90 derajat itu sama dengan min 1 karena di bawah. Oke, berarti kita punya ini akan jadi 1/5. Mungkin untuk hitungannya tidak akan tidak akan kurapikan karena eh, enggak, ini kayak masih bisa dirapikan ya, possible. 7 dikurang apa namanya? Ini min 1/5 ya, karena min 1/5 kurang min 1/7 sama dengan pangkat 8. Kalau begitu, oh ternyata ini nanti bisa apa namanya? Bisa dicek kalau apa namanya? Sebenarnya fungsi ini fungsi genap sih, tapi nggak apa-apa kita terusin aja dulu. Itu kita akan dapat nanti hasilnya 2 dikali 1/5 kurang 1/7 ya. Ini sama dengan 4/8 dikali 2 dikali 7 kurang 5 itu 2/35. Actually ini akan jadi 4/9 per 3/5. Ini kita udahin aja. Nah ini integrasi kayak biasa aja sih. Cuma memang mungkin kita memahami fungsinya memahami kurvanya yang kita perlu sedikit effort. Oke. Nah, untuk permasalahan ini memang cukup straightforward ya, karena di simulasi ini memang yang agak sedikit masalah itu di nomor 2 dan nomor 5 nggak terlalu masalah sih sebenarnya. Hari ini kita hapus dulu. Oke, kita apa namanya? Hmm, ya, ini kita punya yang ini.
Lalu balik. Kita coba yang kelima ya. Semoga pendek. Nah, tadi kan sebelumnya udah di-mention ya sebenarnya kalau ini juga mirip kayak bentuknya nanti F1DX plus F2GX plus F3DZ. DZ itu ya. DX, DY, DZ urutannya. Oke. Hmm, sebenarnya kalau apa namanya? Aku pribadi ya, aku lebih suka pakai DX, kadang DX, DY, DZ enak, kadang ya di dot juga enak. Mungkin kita eh, ini kita akan langsung ke bagian perhitungan saja agar video tidak terlalu lama. Hmm, oke. People is a union of lines C1 and C2. Where kita bisa sebenarnya bikin parametrisasinya. Kita bisa bikin parametrisasi dari C1, C2. Itu kalau mau, kalau aku sendiri aku pribadi bikinnya itu adalah pakai kombinasi konteks namanya. Nah, kombinasi konteks itu kayak ini T 0,0,0 ditambah eh, maaf, bukan ini, 1 kurang T tambah T 1,0,1. Karena ini kan garis ya, jadi kita bikin kayak kombinasi konteks itu nggak masalah. Kalau yang ini 1 min T, kayak 1 min T titik ujung 0,1,2 tambah T titik awal. Eh, oh, sepertinya kita agak kebalik. 1, 0, 1, 0, 1, 2. Oke, kita geser sedikit. Nah, di sini ini sama saja dengan beri parametrisasinya T 0T. Ini anu ya, untuk T-nya dari 0 sampai 1. Kombinasi konteks itu parametrisasinya dari 0 sampai 1. Tapi kalau selain parametrisasi juga boleh kok. Cuma apa? Saya pribadi lebih enak pakai ini. Kalau ini 1 min T, habis itu kayak T ya. Dan ini hmm, 1 plus T. 0 lebih kecil dari 1, lebih kecil dari 2. Oke, therefore kita bisa integral C dari F dr itu boleh kita belah jadi 2. Nah, ini dia. Dengan kata lain kan ini tadi C itu sama dengan C1 gabung C2 ya. Yang mana mereka cuma bertemuan di 2 titik ujung aja. Di titik ujungnya malah salah satunya aja. Ditambah integral di C2. Oke. Nah, ini berarti ya udah sih kita hitung aja. Sebenarnya apa namanya? Kita parametrisasikan ya. Sebenarnya mungkin biar cepat aja teman-teman kita bikin ini 01. F-nya jadinya yang inilah T 0T dot DR-nya itu jadinya ini silakan diturunin mandiri ya. Jadinya 1, 0, 1 DT ya. Dan apa namanya? Yang satunya lagi itu adalah sebentar. Ada tahu sedikit maaf. Ada. Oke. Hmm, bentar. Oke, dah agak mendingan. Nah, kita coba lanjutkan lagi. Itu adalah ditambahin sama apa ya? Tidak ada. Agak sedikit bercanda. Itu adalah integral dari 0 sampai 1 dari F 1 min T, T dan 1 plus T ya. Karena setelah diparametrisasikan bentuknya seperti itu. Dan ini kita turunin secara mandiri aja. Ini min 1, 1, 1 DP. Nah, dengan definisi ini, ya
mungkin kita bikin ya, Y plus Z-nya adalah 2T, X plus Z-nya adalah apa namanya? X, Y plus Z-nya T ya, maaf. Y plus Z, habis itu eh, X plus Z 2T, dan X plus Y itu sama dengan T. Kali 101 DT, dot produk maaf, 01, 1 min T, berarti Y plus Z-nya adalah 1 plus 2T, X plus Z-nya adalah 2, yang satunya lagi itu adalah berapa ini? Sepertinya 1 ya, X plus-nya 1. Min 1, 1, 1, DT. Oke, kita bongkar dikit. Ini silakan di dot produkan mandiri ya. Ini akan jadi 2TDT. Nanti yang satunya kita dot produkan lagi. Itu mungkin yang ini butuh sedikit usaha. 1 dikurang 2T. Ditambah 2 tambah 1 DT. Ya udah. Mungkin latihannya kita batalkan saja. Biar kelihatan dikit ya. Ini T plus 0 plus T. Integral dari 0 sampai 1. 2T DT. Tambah integral dari 0 sampai 1. Oh, ternyata ini bagus hasilnya. Kan jadi 2 dikurang 2T dt. Nah, ini kita ingat sifat di integral, apa namanya? Di integral satu variabel biasa, integral Riemann, maaf. Itu kita bisa satukan ini. 2 dikurang 2T dt. Kita akan jalan ke kanan aja. 0, 1. Bukan cancel out. 2 dt. Bisa dicek ya. Ini langsung aja 2. Jadi, apa namanya? Ya udah kita simpulkan aja. The work done is 2. Oke. Ya, ini sudah untuk nomor terakhir. Jadi, oh ternyata kita udah ya. Ini tadi agak sedikit lama di teknis nomor lain-lainnya aja. Selain itu sih kita tinggal apply aja kayak kalau kita ingin menghitung gaya, tadi kan kita sebenarnya kayak punya konsepnya itu kan apa kayak jumlahan dari F delta apa namanya? Ya delta R gini kan. Maksudnya F-nya itu dikenakan dikenakan pada kayak koordinatnya gitu. Nah, cuma kan cara kita pengen yang integral itu harusnya kita naikin jadi gini. Karena kita pengen menghitung kerja yang dilakukan pada apa namanya pada garis tersebut. Oke, karena kan kalau di fisika kan kayak F delta X gitu kan untuk F kali D maaf, maaf F kali D. F kali D kalau di fisika klasik, itu kalau masih yang gampang. Tapi yang sebenarnya kita lakukan ya apa namanya? Nanti kita perlu integralkannya lagi. Jadikan integral karena kita pengennya continue gitu kan. Oke, jadi itu untuk apa namanya yang lainnya ya. Mungkin tadi kalau mau agak enak itu tinggal ingat aja kayak integral yang di garis itu apa namanya integral di garis. Berarti parametrisasinya tuh kayak diferensial garisnya tuh harus disesuaikan diferensial busur. Tuh. Dan yang tadi sedikit rumus dan mungkin ini memang kayak teknik dari geometri diferensial yang preliminary kayak untuk menentukan prenet formula juga memang pakai ini salah satu topik dalam kampus multivariabel apa namanya di dalam geometri diferensial dan ya sepertinya begitu saja sih yang memang kita perlukan karena ini dia memang sudah selesai untuk pembahasannya itu kita ini udah. Nah, oleh karena itu berarti sudah selesai di sini saja untuk pembahasannya ya. Sebenarnya memang lebih baik untuk teman-teman selain latihan melalui soal juga disarankan untuk latihan mungkin lebih memahami konsepnya agar tidak mudah kelupaan ya, katakan rumus-rumus dan ya mungkin lain halnya juga karena saya sendiri pun mungkin mengerjakan hal ini ya terakhir 2 tahun lalu sih. Tapi ya karena masih ingat cara menurunkannya dan mungkin beberapa kali apply di other field itu masih bisa dipakai ke hasil-hasil
Ya, maksudnya dipakai di hari ini tanpa ada kendala ngingat yang signifikan sekali. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih banyak sudah menonton pembahasan ini. Semoga membantu dan ya semangat. Sampai jumpa di kesempatan lain kali apabila ada. Em, Kayaknya nggak cuma lain kali sih. Oke, nanti ketemu aja lagi. Sampai jumpa.